Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Mungkin teman-teman pernah dalam kehidupan sehari-hari bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak bicara banyak, tapi dari pandangan mata menunjukkan kesombongan. Misalnya dengan pandangan matanya apa ya, mungkin melihat dari atas ke bawah, bawah ke atas gitu ya, sehingga kita memahami bahwa beliau sedang merendahkan orang lain, misalnya begitu. Jadi sombong itu tidak harus selalu dengan kata-kata. Ada orang yang sombong dengan meninggi-ninggikan dirinya, merendahkan orang lain, ada. Tapi ada orang sombong dengan tatapan mata, ada orang sombong dengan gerakan tubuh dan sebagainya. Hari ini kita mau belajar untuk jauh-jauh dari sifat seperti itu. Kenapa? Kita tahu bahwa kita hidup nggak selamanya di atas, teman-teman semua. Berulang kali memang katakan begitu dan kita tahu mengenai itu. Kadang-kadang kita ada di posisi atas, besok kita di posisi bawah, kadang-kadang kita kaya, besok kita miskin, besok kita sehat, besok lagi kita sakit, besok kita tenar, bisa bisa besok Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi menyadari bahwa hidup tidak selamanya di atas membuat kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang tawadhu insya Allah. Jadi kita masuk ke tema pada hari ini, apa sih yang dimaksud dengan sombong itu? Seperti yang teman-teman tahu, sombong itu adalah mengagungkan dirinya sendiri, memandang dirinya lebih baik daripada orang-orang lain. Saya lebih berilmu, saya lebih banyak pengalamannya, saya lebih kaya, saya lebih solih, saya lebih banyak hafalan Qur'annya dan sebagainya. Jadi sombong adalah mengagungkan diri sendiri dan memandang diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Jadi di pandangan matanya orang lain nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa. Dia meremehkan orang lain, dia merendahkan orang lain, dan kalau dilihat di dalam ayat dalam surah Luqman ayat 18 itu Luqmanul Hakim menasihati anaknya salah satunya untuk tidak punya sifat sombong. Ya, ciri-ciri sifat sombong itu apa? Ada di surah Luqman ayat 18. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah Subhanahu wa taala Luqmanul Hakim menasihati anaknya, jangan kamu memalingkan mukamu ini dari manusia lainnya dengan sombong. Jadi ciri-ciri orang sombong tadi Uma katakan dia merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain, menganggap dirinya rendah, dan ciri-ciri berikutnya adalah dia memalingkan mukanya, nggak mau ngeliat dia, memalingkan mukanya dengan sombong. Kemudian Allah SWT, Luqmanul Hakim mengingatkan pada anaknya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri. Jadi ciri-ciri orang sombong itu teman-teman semua, salah satunya mau katakan tadi ya, nggak harus selamanya dengan lisan, kadang-kadang dari tatapan mata, kadang-kadang dari wajah yang tidak mau melihat. Maka ada kisah Israiliyat, Umar sering sekali menceritakan kisah ini, di mana di zaman dulu itu berpapasan antara ahli ibadah dengan ahli maksiat. Ketika mereka berpapasan, si ahli ibadah ini memalingkan wajahnya, karena merasa saya ini orang suci, saya ini orang yang soleh, tidak mau saya berdekatan dengan ahli maksiat seperti dia, dan tidak pantas saya berdekatan dengan ahli maksiat seperti dia. Sementara orang yang ahli maksiat ini, si penzina ini, perempuan penzina ini, dia juga memalingkan wajahnya, tapi memalingkan wajahnya adalah karena dia malu akan dosa-dosanya. Dia merasa rendah diri di hadapan orang yang soleh. Dia merasa orang yang sangat berdosa di hadapan orang soleh tersebut, sehingga dia malu. Maka melihat dua hal ini, kira-kira siapa yang Allah rahmati? Allah merahmati si ahli maksiat ini, karena ahli maksiat ini adalah orang yang merasa malu dan rendah akan dosa-dosanya. Sementara orang suci ini adalah orang yang sombong dengan amal-amalnya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kesombongan itu dia bisa menyerap halus sekali teman-teman semua. Ya, kita merasa lebih soleh, kita merasa lebih dulu paham agama, sehingga kita mampu merendahkan orang lain. Uma mau cerita sedikit teman-teman semua. Ini cerita Uma dari diri Uma sendiri ya, mengenai kesombongan Uma nih. Uma mau cerita sedikit. Kesombongan karena ketidaktahuan sebenarnya. Jadi hati-hati, kita ini kadang-kadang menjudge seseorang karena sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Dulu mau berpikir, orang Indonesia ini hebat ya. Kita kalau punya orang tua, kita bakal ngasuh orang tua kita di rumah kok. Nggak bakal kita masukin ke panti asuhan. Nggak kayak orang barat sana gitu. Coba tuh bayangkan pemikiran sempitnya umat tuh yang membuat akhirnya sombong karena pemikiran sempit.
Umar bilang Allah tuh orang Barat itu dia nggak ngurusin orang tuanya, dia masukin orang tuanya ke panti jompo. Gimana sih mereka nggak punya adab sama sekali? Dulu tuh mah begitu, sehingga banyak salah dan banyak dosa Umar ya. Ketika Umar pada akhirnya pergi ke Amerika, ke Eropa, Allah izinkan Umar keliling dunia. Akhirnya wawasan Umar tuh terbuka gitu, bahwa oke, kamu nggak bisa berkata seperti itu. Kondisi seseorang itu berbeda gitu. Di Indonesia, teman-teman, so ini contoh, cuman kasih contoh bagaimana kesombongan itu muncul karena ketidaktahuan, sehingga kita sombong pada saat itu. Jadi pada saat itu akhirnya aku memahami bahwa Indonesia dan negara lain itu berbeda. Kita ini penduduknya banyak 280 juta jiwa. Jadi di rumah itu bisa punya mbak. Kita kerja kemanapun ada mbak yang bisa ngurusin, yang bisa kita titipin orang tua kita gitu. Tapi di Eropa sana atau di Amerika sana itu mereka nggak punya mbak. Suami istri kerja luar biasa sampai malam. Kemudian ketika ada panti jomponya itu beda juga. Panti jomponya di sana ada dokter yang setiap hari, ada perawat yang setiap hari menemani, ada jadwal kunjungan, anak-anaknya bisa kunjungan dengan baik, orang tuanya bisa mendapatkan kesehatan, keamanan dengan baik di panti jompo itu. Sampai akhirnya karena Allah izinkan Umar berjelajah ke banyak tempat, akhirnya Umar memahami bahwa nggak boleh kita begitu, nggak boleh Oki kamu begitu, kondisinya beda. Iya kalau di Indonesia kita bisa penuh berbakti ya karena ada mbak yang bisa ngurusin di rumah, mungkin kalau kita lagi kerja gitu ya, karena kita orangnya banyak jadi mudah mencari sumber daya manusia gitu untuk bekerja. Tapi kalau di sana justru lebih zalim kalau orang tua di rumah, ya kan, orang tua yang sakit di rumah zalim, kalau suami istri bekerja justru zalim karena nggak ada yang ngerawat. Lebih baik taruh di panti jompo karena bisa lebih sehat gitu, bisa lebih aman. Nah itu Uma cuma cerita salah satu cerita bagaimana kesombongan itu muncul karena nggak tahu, ngerasa diri lebih baik. Padahal kita yang bodoh gitu, Uma yang bodoh pada masa itu. Gitu teman-teman, itu salah satu contoh aja ya. Jadi kenapa Uma cerita begini? Supaya ketika muncul sifat kesombongan dalam diri kita, dari Uma atau siapapun itu, maka mungkin karena pemikiran kita yang begitu sempit, sehingga kita merasa lebih unggul, kita merasa lebih hebat, kita nggak ngerti keadaan orang lain. Begitulah ya contoh dari kesombongan. Terus kemudian teman-teman semua, mau jelasin lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tidak akan masuk surga orang yang masih memiliki sifat sombong di dalam hatinya walaupun seberat biji sawi. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya sombong itu kayak gimana? Kalau misalnya aku suka pakaian bagus, ya aku pakai sendal yang bagus, aku pakai baju yang bagus, apakah itu sebuah kesombongan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau kita punya baju bagus, kita punya sendal bagus, kita punya yang bagus, boleh dipakai nggak? Boleh. Kata Rasulullah apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang dinamakan sombong itu bukan begitu. Yang dinamakan sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong. Sombong itu ketika engkau menolak kebenaran. Sombong itu contohnya menolak kebenaran itu kayak gimana sih? Kalau merendahkan orang lain, teman-teman tahu ya, seperti tadi contoh-contoh tadi itu merendahkan orang lain. Eh, Menolak kebenaran itu seperti apa? Teman-teman tahu di zaman Nabi itu ada yang namanya Abu Jahal. Bapak kebodohan. Nama aslinya bukan Abu Jahal. Jadi dulu Abu Jahal ini adalah orang yang sangat dermawan, orang yang memberikan sodako sangat banyak. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW, kemudian orang-orang berbondong-bondong menuju kepada Nabi. Dan Abu Jahal tidak suka dengan hal ini. Maka Abu Jahal itu termasuk orang yang suka mencuri dengar di rumahnya Rasul. Rasul kan suka baca Quran ya. Kemudian sebenarnya dalam hatinya terbesit bahwa Muhammad ini kan nggak bisa baca tulis ya, kok dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Ini bukan katanya Muhammad, ini pasti kata Tuhannya Muhammad. Jadi sebenarnya Abu Jahal itu sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya adalah orang yang istimewa gitu, nabinya Allah. Tapi karena kesombongannya, dia tolak kebenaran itu. Dia nggak mau Nabi Muhammad SAW lebih unggul dibandingkan dengan dirinya. Maka itu dinamakan kesombongan, menolak kebenaran. Udah tahu itu benar sebenarnya dalam hatinya itu benar, tapi dia tolak kebenaran itu. Itu namanya salah satu ciri dari kesombongan. Jadi Abu Jahal itu termasuk salah satu ciri dari wajah kesombongan, yakni menolak kebenaran. Nah, begitu ya teman-teman semua. Jadi dalam hadis Nabi tadi yang disebut sebagai sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, contoh-contoh dari orang-orang yang sombong, yang congkak seperti yang teman-teman tahu, yang menganggap dirinya besar, yang menganggap dirinya bahkan Tuhan, itu adalah Firaun. Itu adalah Firaun. Firaun mengatakan dirinya adalah faqala ana rabbukumul a'la.
Kata Firaun dalam surah An-Nazi'at ayat 24 sampai 25, Firaun bilang, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Itu di dalam Quran, salah satu kisah kesombongan adalah kisahnya Firaun. Maka teman-teman lihat dalam surah Yunus ayat 92, hukuman bagi orang-orang yang kesombongannya luar biasa. Muminya Firaun, jasadnya Firaun diselamatkan sama Allah. Sekarang ada di Museum Mesir. Kalau teman-teman pergi ke Mesir, teman-teman lihat Firaunnya ada di sini, Ramses II ada di Museum Mesir sini. Teman-teman lihat dalam surah Yunus ayat 92, apa balasan Allah untuk orang-orang yang sombong ini? Maka hari ini kata Allah, kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu orang-orang yang lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Firaun itu jasadnya itu ditemukan di dasar laut yang masih banyak garam-garamnya itu, yang kemudian akhirnya ada seorang ilmuwan yang akhirnya masuk Islam karena dia meneliti Firaun ini kok badannya banyak garam, berarti dia matinya ini tenggelam gara-gara di dasar laut. Dan ternyata pemberitaan mengenai Firaun sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ilmuwan itu lupa siapa namanya ya, akhirnya masuk Islam karena meneliti mumi Firaun yang ternyata sudah disebutkan ceritanya dalam Al-Quran. Kembali lagi, di sini adalah salah satu contoh dari kisah orang-orang yang sombong. Atau Korun yang sering teman-teman baca. Korun juga termasuk dulu orang yang miskin. Kadang-kadang teman-teman kita ini dikasih miskin, dikasih susah sama Allah, mungkin supaya kita tetap rendah hati. Karena kalau kita dikasih kaya, kita jadi sombong. Lihat Korun. Korun itu pada saat sombong dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam, doakan aku supaya aku jadi orang yang kaya. Ketika pada akhirnya dia jadi orang yang kaya, maka berubah sikapnya. Dulu masih miskin, masih baik. Dulu masih miskin, masih taat. Tapi ketika sudah jadi orang yang kaya raya, maka dengan harta kekayaannya dia sombongkan. Setiap hari kerjaannya Korun itu adalah memamerkan seluruh harta kekayaannya di depan orang-orang lainnya. Maka apa balasan Allah? Allah balikkan keadaannya. Allah kubur Korun dan harta-hartanya. Mungkin sekarang kita sering dengar harta karun ya. Wallahu a'lam, mungkin itu berasal dari cerita Korun karena Allah SWT mengubur Korun dan harta-hartanya gitu di dalam tanah. Seperti itu. Itu contoh-contoh kisah kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam Al-Quran. Begitu. Jadi teman-teman semua, sombong atau takabur ini ya, atau dengan sebutan al-kibar, kita tahu ini melihat diri sendiri lebih besar daripada yang lain. Ini halus banget, hati-hati teman-teman semua. Ini bisa merasuk ke siapa saja. Bisa merasuk ke bahkan para penuntut ilmu. Bisa juga, hati-hati nih para penuntut ilmu. Kadang-kadang kita ini kalau lagi menuntut ilmu, kemudian kita lihat orang lagi bicara, kemudian ada muncul kesombongan dalam diri kita. Kita bilang kita lebih tahu daripada dia. Dia nggak tahu apa-apa. Jadi syarat penuntut ilmu itu adalah rendah hati. Dengan dia rendah hati, dia mau mendengarkan. Uma pernah cerita pada teman-teman semua di Mesir ini kan orang-orang hebat banyak ya. Dokter-dokter berilmu itu banyak. Wisuda Maskanul Huffaz itu dihadiri oleh beberapa masyayikh yang senior lah, masyayikh yang besar gitu. Kemudian kami dari Mas Kalofas kami memilih penceramahnya anak muda, jadi syekh yang muda. Coba lihat masyayikh kibar ini, orang-orang yang sudah senior ini ya, guru-guru yang senior ini tetap mendengarkan dengan baik nasihat dari si anak muda ini, karena anak muda ini punya keahlian dalam bidang Quran, lebih takhusus, lebih khusus lagi gitu. Kalau dokter-dokter lain mungkin lebih khususnya di bidang fikih atau di bidang yang lain-lain, tapi yang bicara ini anak muda ini, syekh ini khusus dalam bidang Quran, dan dengan tawadhu dan rendah hatinya mereka mau mendengarkan ilmu dari orang yang lebih muda daripada dirinya. Jadi di sini Umar bisa ngelihat bagaimana tawadhu dalam hal ilmu orang-orang yang ada di Mesir sini. Begitu ya teman-teman semua. Nah sekarang mau bahas mengenai sebab-sebab kesombongan. Apa sih yang menyebabkan orang-orang itu bisa jadi sombong? Setelah kita tadi lihat beberapa contoh kesombongan. Pertama, dia ujub atau membanggakan diri. Jadi sebab-sebab kesombongan pertama dia membanggakan diri. Manusia itu tidak akan sombong sama orang lain sampai dia merasa ujub. Jadi ujub tuh yang pertama, sampai dia membanggakan dirinya sendiri. Dia ngerasa lebih tinggi, baru kemudian dia memandang rendah orang lain. Ya kan? Jadi asal muasal dari sombong itu pertama ujub, dia membanggakan diri dulu. Jadi ujub ini kemudian muncullah kesombongan. Coba teman-teman dengar ya bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat 3 perkara yang membinasakan kata Rasulullah. Pertama adalah sifat rakus dan bakhil. Kemudian yang kedua hawa nafsu yang diikuti. Ketiga ujub.
ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Karena ujub ini adalah asal muasal atau cikal bakal untuk menuju kepada kesombongan. Kemudian yang kedua, apalagi sebab-sebab kesombongan. Pertama tadi ujub membanggakan diri. Yang kedua, yang tadi Uma suka bilang-bilang dari awal, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain dengan matanya, dengan gerakan tubuhnya. Teman-teman sering lihat nggak ada orang kayak gini gitu ya, merendahkan tubuhnya, menggunakan apa bahasa tubuhnya, atau merendahkan orang lain dengan pakaian. Dia nggak bicara apa-apa, tapi dengan pakaiannya dia merasa lebih tinggi dan merasa orang lain yang pakainya tidak bagus itu lebih rendah dibandingkan dirinya, merendahkan orang lain. Sebab-sebab berikutnya, ya, sebab-sebab kesombongan yang berikutnya, yang ketiga adalah suka menonjolkan diri atau ciri-ciri atau sebab kesombongan ya, atau ciri-ciri kesombongan, suka menonjolkan diri. Ya, apapun ditonjolkan, bicaranya lebih tinggi, kemudian tatapan matanya merendahkan, menonjolkan diri dalam bidang apapun, dalam bidang hartanya kah, dalam bidang pikir apa kekayaannya kah, dalam bidang kesolihannya kah, dalam bidang ilmunya lah gitu, dan lain-lain. Jadi dia suka menonjolkan dirinya. Uma mau sedikit menyoroti teman-teman semua. Um, izin, ini pendapat Uma pribadi ya teman-teman semua. Yang Uma perhatikan, mungkin Uma bisa salah juga. Dalam pengajian-pengajian kita di Indonesia ini kan pengajian banyak ya teman-teman semua. Ada pengajian di masjid ya kan, ada pengajian di hotel ya kan, ada pengajian di mana, di rumah. Pengajian bersifat macam-macam. Ada pengajian yang gratis, ada pengajian yang berbayar gitu kan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa saya nggak mau pergi ke apa, nggak mau ke hotel-hotel, ngapain ngaji-ngaji bayar misalnya gitu. Itu pilihan teman-teman semua. Tapi teman-teman harus tahu bahwa segmentasi masyarakat kan berbeda-beda. Bagi teman-teman yang suka pergi ke masjid, datang ke masjid. Bagi teman-teman, ada sebagian teman-teman golongan yang senangnya ke hotel, dan di hotel itu panitia misalnya mereka menyewa gedung hotel yang harus berbayar. Jadi ada HTM misalnya gitu. Jadi hindarkan segala macam prasangka-prasangka buruk di kepala kita. Di kepala kita adalah ya kita bahagia, semakin marak dakwah ada di mana-mana. Ada dakwah di masjid, yang kita suka di masjid datang ke masjid. Ada dakwah yang orang lebih senang di hotel, di sana udah ada makanannya, udah ada apa tempat yang bagus, berbayar. Ada orang yang mau ya silahkan gitu. Jadi jangan kita merasa tinggi hati karena yang lain-lain sehingga merendahkan orang lain. Maksud Uma adalah, Uma sangat berhati-hati bicara ini ya. Maksud Uma adalah di hati kita, untuk sebagai pendengar kita bebas memilih. Untuk sebagai pembicara, jangan berkata bahwa saya mau di masjid aja. Ya boleh, di masjid aja boleh. Kalau ada yang mau di hotel, kan ada golongan tertentu yang senangnya di hotel, ya bisa juga ada di sana gitu. Gitu. Jadi maksud Uma dalam pembicaraan pada kali ini adalah bagaimana kita berpositif thinking pada kegiatan-kegiatan dakwah dan nggak merasa diri kita lebih soleh atau lebih berilmu gitu. Balik lagi teman-teman semua ya, ciri-ciri dari orang yang sombong atau sebab-sebab kesombongan tadi, dia suka menonjolkan diri sendiri. Misalnya orang nanya, Uma lebih senang ceramah di mana? Uma senang ceramah di mana aja. Mau ceramah di masjid kayak, mau ceramah di rumah kayak, mau ceramah di hotel bintang 5, mau ceramah di pedesaan paling pelosok, nggak ada masalah gitu. Mau di mana aja silakan saja. Kemudian berikutnya teman-teman semua, yang ingin Uma bahas adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi sebab-sebab yang keempat, sebab-sebab kesombongan atau ciri-ciri kesombongan adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi kesombongan itu muncul sebab kita mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu kita yang mengajak pada kesombongan. Teman-teman lihat surah Al-Baqarah ayat ke-87. Al-Baqarah ayat ke-87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa satu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri? Ini orang-orang yang tak beriman ya. Maka beberapa di antara orang-orang yang tidak beriman ini, beberapa di antara orang-orang ini, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang lain kamu bunuh. Jadi di zaman dulu itu ketika nabi-nabi datang, mereka dustakan dengan kesombongan mereka, dengan hawa nafsu mereka. Mereka mengatakan, kenapa harus dia yang memberikan, atau dari golongan dia yang memberikan nasihat-nasihat agama. Golongan kami lebih tinggi. Jadi dulu, di zaman nabi-nabi dulu, mereka mendustakan nabi-nabi dan bahkan mereka membunuh nabi-nabi itu. Mengikuti hawa nafsunya. Sama seperti Abu Jahal tadi yang Uma ceritakan.
Atau seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau teman-teman pernah dengar nama itu. Abdullah bin Ubay bin Salul siapa sih? Itu orang yang menjadi tokoh munafik. Ketika Rasulullah, Umar sebutkan nama orang-orang sombong ya teman-teman semua, karena sombong itu melahirkan perbuatan-perbuatan berikutnya, baik melahirkan perbuatan benci, dendam, munafik, perbuatan-perbuatan uh, hasad, iri, dengki, itu semuanya berawal dari sombong juga. Contohnya tadi kan Umar bilang Abu Jahal yang ada di Mekah. Sekarang kita pindah ke Madinah. Contoh orang sombong berikutnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Dia itu tokoh munafik. Jadi Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kemudian orang-orang kan mengeluh-elukan, ya kan, menginginkan Rasulullah jadi pemimpin di Madinah. Ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Orang ini yang tadinya mau jadi pemimpin juga, tapi karena ada Nabi Muhammad SAW, perhatian orang menuju ke Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay ini orang munafik, teman-teman semua. Dia merasa bahwa dirinya yang berhak, yang lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi karena adanya Nabi Muhammad SAW, akhirnya Abdullah bin Ubay ini melakukan perkara-perkara yang menusuk dari dalam, menjadi duri dalam daging. Kalau orang kafir atau orang yang tak beriman, orang yang benci Nabi itu jelas kelihatan. Tapi orang munafik ini lebih berbahaya, lebih mengerikan. Mau bercerita berulang-ulang kali tentang ini. Siapa Abdullah bin Ubay ini? Apa yang dia lakukan? Dia berada di barisan orang-orang Islam, berada dalam barisan orang-orang Muslim, tapi dia merusak. Apa yang dia lakukan? Contohnya dalam perang Uhud. Pada perang Uhud itu Rasulullah bersama dengan pasukan menuju ke Bukit Uhud, tapi yang memprovokasi adalah Abdullah bin Ubay. Dia mengatakan, nggak usah, ngapain kalian mati syahid di medan peperangan itu, nggak usah, keluar aja dari barisan. Jadi dia memprovokasi, sehingga sekitar 300 orang dari 1.000 orang pada saat mereka mau ikut perang Uhud, 300 orang terprovokasi dengan Abdullah bin Ubay. Siapa lagi Abdullah bin Ubay? Apalagi ulahnya? Beliau, orang ini adalah orang yang menyebarkan berita bohong atas perselingkuhannya Siti Aisyah. Jadi Abdullah bin Ubay ini menyebarkan berita bohong, sehingga Siti Aisyah dibenci satu Madinah, ya, dianggap sebagai orang yang berselingkuh. Karena siapa? Karena Abdullah bin Ubay. Kenapa Abdullah bin Ubay melakukan sedemikian luar biasa untuk menghancurkan Nabi dari dalam, menghancurkan umat Islam dari dalam? Karena kesombongannya. Karena kesombongannya. Orang sombong itu bisa melahirkan macam-macam. Judul kita pada hari ini kan, kesombongan itu menghancurkan kan. Karena dengan sombong merasa diri lebih tinggi, sehingga dia bisa melakukan apapun untuk menghancurkan orang lain. Tidak hanya sekedar meremehkan, tapi menghancurkan orang lain. Sama seperti Abdullah bin Ubay. Na'udzubillah min dzalik, kita minta sama Allah SWT supaya kita nggak punya sifat yang seperti ini, atau dijauhkan dari orang-orang yang punya sifat seperti ini, insya Allah. Nah, setelah kita tahu mengenai sebab-sebab atau ciri-ciri kesombongan, sekarang kita akan bahas mengenai bahaya kesombongan. Jadi, insya Allah, orang-orang yang ikut dalam kajian ini tidak ada orang-orang yang sombong, insya Allah. Kita berdoa untuk dijauhkan dari orang-orang yang sombong. Dijauhkan dari orang-orang yang tinggi hati, dijauhkan dari orang-orang yang sombong. Apa sih bahaya kesombongan itu, teman-teman semua? Teman-teman tadi mau katakan sombong itu sebuah yang akan mendatangkan bencana yang sangat besar. Orang-orang sombong ini tidak hanya orang-orang di luar saja, bahkan para ulama, ahli ibadah, ahli zuhud itu juga bisa masuk kesombongan di dalamnya karena merasa lebih taat, lebih soleh misalnya. Dan oleh karena itu kita berhati-hati untuk nggak jadi orang ujub dan sombong itu, maka kita harus tahu apa sih bahaya-bahaya dari kesombongan itu. Bahaya dari kesombongan yang pertama adalah, ini adalah dosa pertama yang dilakukan iblis. Dosa pertama yang dilakukan iblis adalah kesombongan. Kesombongan ini, seperti yang teman-teman tahu kisahnya, kesombongan ini menyeret iblis sebagai ya akhirnya jadi terus-menerus sombong. Dosa pertamanya iblis itu sombong. Coba teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu Adam. Maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Jadi dosa pertamanya iblis itu kesombongan. Ya, akhirnya iblis nggak mau sujud, seperti yang teman-teman tahu. Iblis enggan, iblis sombong, iblis takabur, karena merasa bahwa saya terbuat dari api, sementara dia terbuat dari tanah. Ngapain saya sujud? Padahal sujud itu bukan berarti menyembah ya, sujud berarti penghormatan. Itu dosa yang dilakukan oleh iblis. Kemudian juga dosa yang dilakukan, dosa pembunuhan yang dilakukan di muka bumi ini juga diawali dari sombong.
ya kan? Siapa? Habil Qabil, coba teman-teman ingat. Apa yang dikatakan oleh Qabil? Qabil merasa, oh saya kan lebih tinggi, saya kan lebih hebat daripada Habil gitu. Kesombongan itu melahirkan iri dengki. Iri dengki itu akhirnya melahirkan pembunuhan. Jadi Qabil membunuh Habil, ya anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi lihat bagaimana kesombongan itu begitu mengerikan. Kita minta kepada Allah SWT jauh-jauh ya Allah, mau jadi orang yang tawaduk, mau jadi orang yang rendah hati, rendah hati, rendah hati. Pepatah Indonesia mengatakan padi semakin berisi semakin merunduk. Orang semakin berilmu semakin tawaduk. Orang semakin kaya raya semakin tawaduk rendah hati. Orang semakin tinggi jabatannya semakin jadi pelayan untuk umatnya. Itu yang kita inginkan dan kita minta Allah berikan itu untuk kita. Kemudian apa lagi bahaya dari kesombongan? Setelah tadi kita tahu dia adalah dosa pertama kali yang dilakukan oleh iblis dan juga manusia di muka bumi ini ya. Penyebab pembunuhan itu karena sombongnya Qabil ke Habil. Kedua, kesombongan itu bahayanya dia merupakan kawannya syirik. Kawannya syirik. Coba lihat surah Shad, surah ke-38 ayat 73 sampai 74. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, jadi kesombongan itu kawan dari syirik, kawan dari syirik. Atau lihat surah Az-Zumar ayat 59, temenan dia sama syirik itu sombong itu. Sebenarnya telah datang keterangan-keteranganku kepadamu kata Allah, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Jadi bahaya dari kesombongan adalah kesombongan berteman erat dengan syirik. Berteman erat dengan syirik. Ketiga, tentu saja orang-orang yang sombong kembali kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat surah Az-Zumar ayat 72. Az-Zumar ayat 72. Hati-hati sombong teman-teman. Dia nyelip halus sekali. Dia nyelip halus gitu ya. Kalau teman-teman merasakan itu cepat-cepat teman-teman beristighfar kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari sifat-sifat ujub dan sifat-sifat sombong. Az-Zumar 72, apa kata Allah SWT? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu dan kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri." Menyombongkan diri. Uma cerita lagi sebelum masuk ke ayat-ayat. Ini berkenaan dengan pelajaran tauhid ya teman-teman semua. Uma pernah cerita juga sama beberapa teman. Anak-anak Uma pernah mengatakan begini, Uma, Maryam hebat kan, Maryam dapat matematikanya 100 loh gitu. Ini kalau nggak dinetralisir nanti jadi bibit-bibit kesombongan. Jadi harus dinetralisir dengan mengatakan Alhamdulillah Allah yang memberikan pemahaman kepada Maryam, anak Uma namanya Maryam, Allah yang memberikan pemahaman kepada Maryam sehingga Maryam paham akan pelajaran itu dan Allah bantu Maryam dalam menyelesaikan ujiannya dan Allah berikan nilai yang terbaik gitu. Jadi ketika kita melihat ada bibit-bibit kesombongan misalnya berpotensi gitu, nah itu harus diluruskan. Begitu pula dengan kita teman-teman semua. Kalau kita ngerasa, kan Korun merasa aku ini kan kaya gara-gara diriku sendiri. Nah itu harus dinetralisir dengan mengatakan enggak. Semua yang ada pada diri kita, kepintaran kita, harta kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki karena Allah yang ngasih. Sewaktu-waktu Allah ambil, nggak ada yang punya kita. Satu pun nggak ada yang punya kita. Kepintaran nggak ada yang punya kita. Harta benda semua jabatan nggak ada satupun yang punya kita, nggak ada. Sewaktu-waktu Allah ambil, Allah bisa ambil begitu saja. Apa yang patut disombongkan? Apa yang patut disombongkan? Teman-teman datang ke kuburan aja nggak bisa jalan sendiri kalau udah mati, ya kan? Perlu bantuan orang lain. Apa yang perlu disombongkan? Gitu ya. Jadi tadi kita bahas tentang bahaya-bahaya kesombongan. Apa tadi mau bilang? Yang pertama adalah bahaya kesombongan itu dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Kemudian bahaya kesombongan yang kedua adalah merupakan kawan dari syirik. Dosa kesombongan yang ketiga, orang-orang yang sombong tempat kembalinya adalah nerakanya Allah berdasarkan surah Az-Zumar ayat 72. Kemudian berikutnya bahaya dari kesombongan, kebalikan dari tadi ya, kesombongan merupakan penghalang dari masuk surga. Teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat 13. Turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Karena Allah mengusir iblis dari surga. Allah mengusir iblis dari surga karena kesombongannya, ya kan? Yang tadinya iblis itu kan apa ya? Makhluk Allah yang taat sekali pada Allah gitu. Tapi karena kesombongannya akhirnya dia diturunkan dari surga menuju ke bumi. Kemudian Allah tentu saja tidak mencintai orang-orang yang sombong. Teman-teman lihat surah An-Nahl ayat 22 sampai 23. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong.
Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Banyak ya dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berseliweran mengenai kesombongan, termasuk kesombongan dari kaum Ad dan kaum Samud misalnya. Bagaimana mereka dulu sangat menyombongkan karena punya keahlian untuk batu, mengukir batu, mengukir bebatuan yang besar-besar itu jadi istana, jadi tempat yang indah. Mereka buat bangunan-bangunan indah dari kehebatan mereka dalam mengukir batu, dan Allah binasakan kaum itu. Allah binasakan kaum itu sehingga apalah arti dari semua kecerdasan dan kehebatanmu itu kalau tidak diimbangi dengan keyakinan bahwa semuanya dari Allah SWT. Di sini ya teman-teman semua, dan beberapa kali Uma ketemu orang-orang yang begitu rendah hati gitu. Jadi ketika uh, mereka memiliki ilmu yang tinggi, itu berkali-kali mereka memuji-muji Allah SWT. Memuji-muji Allah. Uma mau cerita sedikit ya. Nanti Uma masukin ini lagi. Pengalaman Uma ada di sini. Uh, Saat ini kan Uma sekolah di Azhar ya teman-teman semua. Ada perbuatan-perbuatan dari para dosen itu yang membuat Uma tuh terenyuh gitu. Karena kesolehan mereka gitu ya. Ketawaduan yang mereka, rendah hatinya mereka. Jadi berkali-kali mereka bilang di kelas kalau kita nggak paham gitu ya, berkali-kali mereka bilang saya ini adalah orang yang akan membantu kamu untuk bisa paham. Jadi kalau kamu nggak tahu nggak apa-apa, namanya nggak tahu kan belajar. Jadi silakan untuk bertanya apapun gitu. Kemudian mereka mengatakan bahwa untuk ujian-ujian ini bukan semata-mata soal nilai. Nilai itu urusan dunia kata mereka. Semata-mata adalah apa yang kalian pelajari untuk membuat kalian lebih dekat kepada Allah SWT. Itu tugas saya untuk membuat kalian lebih dekat kepada Allah SWT. Saya adalah perantara, kata dosen-dosennya, perantara untuk kalian lebih memahami ayat-ayat Allah dan lebih dekat dan lebih takut kepada Allah SWT. Bukan hanya semata-mata mau dapat nilai cum laude yang nilai-nilai bagus, enggak gitu. Dan kemudian beliau mengatakan, jadi apa ya, rendah hatinya beliau itu adalah beliau mengatakan, saya bisa ditemui kapan aja. Kalian nggak ngerti, saya ada di bawah mau nanya, telepon saya bisa ditelepon kapan aja. Coba, kalau teman-teman punya guru yang seperti ini. Jadi, kalau ngeliat mereka-mereka itu mau merasa malu gitu ya. Ya Allah, saya ini siapa gitu. Mereka sangat sangat mudah untuk mengajarkan berbagai macam ilmu, dan mereka membantu luar biasanya para murid-murid yang tidak paham ini untuk bisa paham. Jadi melihat adanya ketawaduan di hati orang-orang berilmu ini, di hati orang-orang berilmu. Dosen-dosen di sini ya, hidup sederhana ya teman-teman semua. Belajar banyak perkara hidup selama Uma di sini mengenai ketawaduan, rendah hati dari orang-orang soleh, dari orang-orang berilmu. Mudah-mudahan kelak nanti Uma atau teman-teman semua, ketika kita jadi guru atau kita jadi apapun itu, kita memudahkan urusan orang lain karena kita tahu kepintaran kita, kehebatan kita adalah Allah yang memberikan. Maka tanggung jawab kita adalah untuk memberikannya juga kepada yang lain, gitu. Intermezzo saja. Gitu ya, teman-teman semua. Tadi Uma sudah bahas mengenai bahaya-bahaya dari kesombongan. Berikutnya, tadi sebab sudah, bahaya-bahayanya sudah. Sekarang Uma mau bahas mengenai Allah tadi tidak mencintai orang-orang yang sombong. Oh ya, berikutnya bahaya dari kesombongan merupakan sebab dari su'ul khatimah. Kesombongan merupakan sebab dari keburukan akhir hidup. Kan ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Orang-orang yang sombong ini adalah orang-orang yang Allah sudah tutup hatinya. Sehingga sebagian dari mereka menolak kebenaran, sebagian dari mereka memandang dirinya mampu. Termasuk sombong, hati-hati teman-teman. Termasuk sombong itu orang yang nggak mau berdoa, itu sombong. Karena merasa dirinya ngapain berdoa. Saya bisa melakukan segala sesuatu karena kecerdasan saya, kepintaran saya. Jadi orang-orang yang nggak mau sholat, orang-orang yang nggak mau berdoa, itu termasuk orang-orang yang sombong. Karena kan kalau kita lagi berdoa, kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi sujud, kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Badan kita yang mulia ini, yang paling mulia itu adalah kepala. Dan kita bersujud di hadapan Allah, kita katakan Subhana Rabbiyal A'la. Allah yang maha tinggi. Jadi kita mengakui Allah yang maha tinggi, kita merendahkan diri kita. Jadi artinya kebalikan, orang yang nggak mau sujud, nggak mau sholat, nggak mau doa, termasuk orang-orang yang sombong. Jadi apapun kita minta sama Allah, perkara sekecil apapun, angkat tangannya dan berdoa, menunjukkan rendah hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kembali lagi bahwa tema kita tadi, subtema kita mengenai bahaya kesombongan. Kesombongan merupakan mengakibatkan su'ul khatimah,
mengakibatkan su'ul khatimah karena Allah mengunci hati-hati mereka. Dalilnya dalam surah Al-Mu'min ayat 35. Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi Allah sudah mengunci mata hatinya. Kemudian yang berikutnya bahaya dari kesombongan. Kesombongan menjadi penyebab berpalingnya seseorang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang sombong nggak bisa melihat ayat-ayat Allah yang menjelaskan berbicara dengan dalil-dalil, nggak bisa. Kesombongan menutupi kedua matanya, kesombongan menutupi hatinya. Yang hanya dia lihat adalah dirinya sendiri. Teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat 146. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari muka bumi ini. Jadi kesombongan merupakan berpalingnya dia dari ayat-ayat Allah. Orang sombong gak akan mungkin mau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, ya kan? Orang sombong gak mungkin tersentuh hatinya, bergetar hatinya, menetes air matanya dengan ayat-ayat nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran itu gak mungkin. Makanya teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 2, ciri orang-orang yang beriman itu adalah ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya dan semakin kuat keimanannya. Itu ciri-ciri orang beriman. Jadi kita cek keadaan diri kita. Kita kalau dengar nasihat kebaikan, kita tolak atau sebenarnya kita pahami, kita resapi gitu. Kalau kita tolak, jangan-jangan termasuk kita orang-orang yang sombong. Sombong tadi apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain gitu. Kalau kita baca ayat-ayat Allah, kita tolak atau bergetar terasa di sini. Karena ciri orang beriman kata surah Al-Anfal ayat 2 adalah ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, menetes air matanya gitu karena kelembutan hatinya itu. Gitu teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah tentu saja kesombongan bagian dari dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu tidak berbuat dosa, sungguh aku mengkhawatirkan kamu pada perkara yang lebih besar dari itu. Yaitu apa? Ujub. Ujub itu apa? Kagum terhadap dirimu sendiri. Kagum terhadap dirimu sendiri. Begitu teman-teman semua. Jadi itu beberapa hal yang bahaya-bahaya dari kesombongan yang materi ini materi sederhana tapi itu kadang-kadang kita melakukannya. Maka di hari Jumat ini Uma sedang bilang pada diri Uma sendiri, kita bertobat kepada Allah salah satunya atas sifat sombong yang pernah merasuk ke dalam diri kita, yang pernah terbesit di dalam kepala kita, yang pernah keluar dalam lisan-lisan kita. Termasuk bagi teman-teman yang suka marah-marah. Teman-teman kalau marah-marah itu, teman-teman tahu nggak di dalamnya ada kesombongan. Kenapa? Karena engkau merasa lebih tinggi dan orang yang engkau marahi lebih rendah, ya kan? Sehingga engkau merasa berhak untuk marah-marah. Engkau berhak untuk mengatakan kata-kata yang gak baik. Engkau berhak untuk memberikan sumpah serapah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kesombongan. Karena di dalamnya ada kesombongan. Jadi sombong itu melahirkan sifat-sifat yang lainnya. Maka hari ini hari Jumat. Hari Jumat ini hari rayanya umat Islam setiap pekan. Hari Jumat ini adalah hari di mana nanti ya ba'da asar sampai maghrib itu waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa oleh Allah SWT. Di rumah yang banyak salah, banyak kurang, banyak bodoh, banyak tergelincirnya ini, dan kita semua banyak minta ampun kepada Allah SWT untuk semua kesombongan-kesombongan yang pernah kita lakukan. Kesombongan kepada orang tua kah? Kesombongan pada anak-anak kah? Kesombongan pada murid-murid kah? Kadang-kadang ini kan banyak murid-murid yang ada ratusan murid-murid. Ketika engkau menjadi murid, engkau rendah hati. Tapi ketika engkau jadi guru, kadang-kadang kesombongan itu muncul. Engkau merasa lebih superior. Jadi kita nggak mau sifat-sifat yang seperti itu ada di antara kita insya Allah. Mengenai penutup cerita pada hari ini, Umum mau ceritain satu kisah yang mudah-mudahan teman-teman sudah pernah dengar cerita ini, tapi Uma sering ulang-ulang supaya kita menjadi orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah dalam setiap keadaan, beristighfar dalam setiap keadaan untuk menghindari diri kita dari sifat-sifat sombong, menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan yang memperturuti syahwat dan lain-lain. Jadi salah satu obat untuk kesombongan itu adalah banyak beristighfar kepada Allah SWT. Mengisahkan cerita ini. Kisah ini sudah sebagian teman-teman dengar mengenai begitu dahsyatnya istighfar kalau kita mau mengamalkannya dalam sehari-hari dalam kehidupan kita. Seorang bapak tua, pernah dengar cerita ini? Seorang bapak tua dari jauh, dari negeri yang jauh, tiba-tiba entah kenapa ingin sekali pergi ke satu negeri. Nggak tahu kenapa ingin sekali pergi ke negeri itu.
Perjalanan ke negeri itu sangat jauh, tapi bapak tua itu merasa ada satu dorongan dalam hatinya harus pergi ke satu negeri. Akhirnya sampailah bapak tua itu ke negeri yang dituju dan beliau beristirahat di malam hari di dalam sebuah masjid dan kemudian marbot masjidnya nggak mengizinkan, akhirnya dia diusir dari masjid tersebut. Kemudian ada seorang yang miskin dan memiliki rumah gubuk di sebelah masjid menawarkan untuk tinggal di gubuk tersebut. Singkat cerita, si orang miskin ini adalah seorang penjual roti, seperti yang teman-teman tahu, yang kerjaannya tiap malam itu membuat adonan roti dan lisannya nggak pernah hilang dari perkataan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bapak tua ini bertanya, sepanjang malam kau beristighfar, mengucapkan astagfirullahaladzim, maka apa dampak dari istighfarmu itu? Maka kata penjual roti ini, dampak dari istighfarku ini adalah bahwa semua yang aku inginkan Allah kabulkan, semua doaku Allah kabulkan. Kemudian kata bapak tua itu memangnya masih ada lagi doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Maka bapak tua, si penjual roti itu mengatakan ada, karena aku ingin sekali bertemu dengan seorang imam besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dia tinggal di negeri yang sangat jauh dan aku tidak punya uang untuk pergi ke sana. Kemudian kata bapak tua itu, Allahu Akbar. Bapak tua itu memeluk sang penjual roti dan mengatakan, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Aku tidak mengerti kenapa aku ingin sekali pergi ke negeri ini. Ternyata sebab istighfarmu lah yang mengantarkan aku menuju ke sini. Jadi di sini hanya ingin menceritakan walaupun kisah ini teman-teman sering dengar berulang-ulang betapa istighfar itu tidak hanya menghilangkan sifat sombong, istighfar itu tidak hanya menghilangkan sifat ujub, istighfar itu tidak hanya menjadi penghalang bagi kita melakukan berbagai macam maksiat, tapi istighfar yang kau lakukan itu akan memudahkan urusanmu dalam setiap hal. Allah kabulkan doamu teman-teman semua lewat istighfarmu itu. Perhatikan surah Nuh ayat 10 sampai 12. Uh, ini juga yang menjadi dalil ketika ada orang yang bertanya pada Hasan Al-Basri. Ya Hasan Al-Basri, aku nggak punya anak, apa yang harus aku lakukan? Istighfar katanya, minta ampun sama Allah. Orang lain bilang, ya Hasan Al-Basri, aku ini di kampungku ini kemarau, nggak turun hujan, apa yang harus aku lakukan? Minta ampun kepada Allah, istighfar. Kemudian orang lain lagi datang pada ulama Hasan Al-Basri, ya ulama, Hasan Al-Basri, tolong kasih tahu kepadaku, aku rezekinya seret, nggak punya uang gitu, apa yang harus aku lakukan? Istighfar. Ternyata lewat istighfar itu maka Allah membuka pintu-pintu segala kebaikan. Begitu teman-teman semua ya. Jadi mudah-mudahan pada hari ini materi yang sederhana ini membuat kita pada akhirnya tunduk lagi, bersujud lagi, menangis lagi di hadapan Allah SWT atas kesombongan-kesombongan yang pernah kita lakukan. Ingat-ingat dulu pernah sombong sama siapa? Mungkin pernah sombong sama temennya, pernah sombong sama anak-anaknya, pernah sombong sama murid-muridnya. Sujud lagi dan minta ampun kepada Allah. Lewat istighfarmu itu tidak hanya Allah mengampuni dosa-dosamu, tapi lewat istighfarmu itu Allah mengabulkan doa-doamu. Lewat istighfarmu itu Allah hadirkan apa yang menjadi keinginanmu itu di depan matamu insya Allah.